ya saksiannya. Amin. Benar-benar akhirnya dia semasa sekolah dulu dia loh, sekarang menjadi hamba Tuhan. Ya, yang bukan Ibu Erna juga jadi hamba Tuhan ya. Amin. Ya puji Tuhan, ya memang saya juga bisa merasakan ya kehilangan ya dari almarhum. Ya, saya sendiri juga kehilangan seorang almarhumah. Ya. Sudah harus 2 tahun lagi kita bisa mengadakan wedding, golden wedding. Ternyata tidak bisa. Ya, cuma akhirnya setelah saya terus berdoa, saya juga bersyukur. Ya, saya kan ada foto yang ditaruh di tempat ruangan. Ya namanya lili, yang sengaja saya bikin ada 2 bunga lili di depan. Di atas itu adalah gambarnya. Saya selalu juga masih nyapa darah dia, karena dia itu begitu gampang ya meninggalnya itu. Terkejut kalau dia muntah 2 kali sudah ada. Wah, bagi saya itu gila. Tapi hanya saya pikir dia itu seperti Nabi Henokh, langsung dijemput begitu. Yang walaupun dia fungsi Nabi Elia itu dijemput seluruh badannya naik kereta api, bukan kereta api sekarang ya, kereta api yang Tuhan bawa itu nggak kelihatan, hilang ya. Saya juga bisa merasakannya, kehilangan dari itu ini. Akhirnya saya juga bersyukur sekarang. Saya bilang pada Asbeli, kamu ini Tuhan sayang. Kenapa? Aduh, kalau saya sekarang harus menghadapi virus corona saja. Ampun, gimana lah. Benar, kita harus menghadapi anytime. Kita nggak tahu siapa yang kena. Ya, sekarang di Bandung di alun-alun sudah disemprot-semprot. Lalu libur, saya sekolah 2 minggu. Lalu di jemaat saya itu ada 2 minggu libur. PA libur, komisi wanita, komisi pria, komisi orang tua lansia libur lagi. Gimana ya? Puji Tuhan tempat ini nggak libur ya. Puji Tuhan, semoga nggak libur kan. Ya di Singapura jelas ya libur ya. Sehingga di Washington juga mereka bilang nggak tahu ya apakah diadakan harus pakai streaming dan sebagainya, nggak ngerti ya. Bukan kita tidak kena yang corona, walaupun kita benar itu seperti biasa, tapi ini harus hati-hati, benar. Ini satu virusnya ganas sekali. Ya. Kalau orang sudah kena, satu nggak ada obatnya, kedua nggak ada vaksinasinya, ya. Mau gimana? Ya, cuma akhirnya ada banyak orang yang kasih harus makan banyak pisang, ya, oke, harus makan jamu, ya, jamu apa? Ya, karena jamu juga orang Indonesia kan minum jamu. Ya, apalagi orang India itu saya pikir jarang ya, karena mereka itu selalu makan apa? Kari. India itu kan pedas ya. Nah, moga-moga kalian juga makan ya ramuan-ramuan yang Tuhan ciptakan begitu. Boleh. Ya, saya sendiri juga udah mulai makan itu. Ya, moga-moga semua aman dan juga kita berdoa supaya bisa udah menemukan vaksinasinya, apalagi pengobatannya. Yang penting jaga, selalu cuci tangan. Ya, kemarin saya dapat video, lah sekarang nggak usah tapi-tapian ya. Tapi-tapi itu kan bahasa Belanda. Udah nggak usah shake-hand, udah gini aja. Itu apa? Salam Saulin, katanya salam Saulin kan begini, udah ketemunya gini-gini aja udah begitu. Kalau nggak nanti repot. Ya karena virus ini memang kalau Jepang orang bilang kurang ajar, bisa nempel ke satu tempat itu hampir 1 hari. Nah itu hati-hati, oke. Nah, ya puji Tuhan. Nah sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan kasih tema hari ini adalah meja pengampunan. Karena kita sudah memasuki hari Prapaskah yang minggu ketiga ya. Kita sudah mempersiapkan hati kita untuk menyambut suatu hari yang agung, yaitu Jumat Agung. Ya, semoga Tuhan pimpin kita lepaskan segala pikiran, semua konsentrasi pada tempat di mana Tuhan Yesus ya luar biasa sudah mati untuk kita. Amin. Ya pada Jumat Agung nanti akan diperingati. Nah sekarang kita akan membaca Injil Lukas pasal 7. Cuma ini panjang ya, saya hanya baca dari ayat 63 sampai 39 lalu 48. Nah kalau enggak nanti ke malam pulang.
seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah botol walam berisi minyak wangi. Sambil menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apa perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu seorang berdosa. Ya, sampai di sini kita terus lewat ke 48 aja karena terlalu panjang. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Oke. Saudara sekalian, kita akan menyanyi dulu ya, kalau enggak nanti susah. Saya sudah bikin tema ini dengan aku, meja pengampunan Tuhan yang berkenan. Barang siapa datang dapat pengampunan. Meja pengampunan bagi semua orang percaya pada Yesus beroleh keselamatan. Ya, silakan bisa bantu saya. Ya, nanti saya nyanyi satu kali, ya saudara bisa ikut, nanti saya menyanyi satu kali. Sodo remi so. Intronya ya. Meja pengampunan Tuhan yang berkenan. Barang siapa datang dapat pengampunan. Meja pengampunan bagi semua orang percaya pada Yesus beroleh keselamatan. Percaya pada Yesus beroleh keselamatan. Ayo nyanyi sama-sama. Meja pengampunan Tuhan yang berkenan. Barang siapa datang dapat pengampunan. Meja pengampunan bagi semua orang percaya pada Yesus beroleh keselamatan. Percaya pada Yesus beroleh keselamatan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah yang Kau limpahkan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus sebagai juru selamat kami dan juga sebagai penebus dosa kami. Kadang-kadang kami sungguh merasa tidak layak ya Tuhan, kasih Tuhan terlalu besar. Engkau rela datang di dunia, menderita, bahkan juga rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Siapakah manusia dalam dunia ini rela mati menggantikan kami ya Tuhan? Hanya Engkau. Oleh karena itu tolonglah kami pada waktu kami masuki minggu Prapaskah yang ketiga ini. Biarlah kami persiapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami melupakan semua perkara yang di dalam dunia. Apalagi wabah virus corona ini kami lupakan dan kami konsentrasikan pikiran kami hanya kepada Engkau. Terapi hamba-Mu di dalam pemberitaan firman, supaya kami sungguh bagi kami adalah seorang berdosa. Kami bersyukur Engkau bisa mengampuni
segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Pengampunan Tuhan terlalu besar, tapi kadang-kadang kami bisa melihat tidak seorang pun yang bisa mau menerima pengampunan Tuhan dalam kehidupan mereka ini. Inilah Bapak, dengan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita mengenal meja banyak ragamnya, meja ruang tamu ya, meja di restoran ya. Kita juga mengenal banyak meja-meja itu. Cuma apakah kita pernah mendengar tuh meja pengampunan? Ada enggak? Saya pikir ada ya. Meja pengampunan di mana? Pengadilan ada meja pengampunan. Tapi orang yang berbuat dosa apakah langsung diampuni? Nggak mungkin. Kalau sudah bersalah pasti nggak bisa ampuni. Ya, harus ada pengacaranya supaya meringankan perbuatan salahnya itu. Nggak mungkin langsung diampuni, nggak mungkin semuanya, nggak mungkin. Ya, sekalipun mungkin disuap-suap, tetapi tetap ya nggak ada pengampunan di meja pengadilan itu. Lalu ya masuk ke meja presiden itu ada pengampunan, istilah gerasi kan? Ya gerasi itu harus dipertimbangkan, nggak bisa langsung. Ya, kalau memang nggak ada dosa, nggak ada kesalahan ya, presiden bisa memberi gerasi. Nah, mungkin belas kasihan dari presiden juga bisa memberi pengampunan, bisa. Nah, tetapi kalau kita bisa meja pengampunan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Di dalam Alkitab yang kita bacakan tadi, kita bisa melihat dua orang. Dua orang, yang satu itu menerima Yesus ke rumahnya. Lalu sediakan apa? Meja makanan kan. Guna makan kan. Ya harus ada meja. Nah tentu waktu Yuda, ya pasti Yesus duduk di sebelah meja makanan itu. Ya, untuk menerima undangan daripada seorang Farisi. Orang Farisi. Ya, orang Farisi itu adalah seorang yang memegang agama yang luar biasa, yang memegang hukum Taurat yang luar biasa sekali. Yang orang Farisi itu sangat sombong, arogan itu namanya. Kalau saudara pernah ke Israel ya, kalau kita melihat sekarang nggak tahu enggak, orang Farisi ada enggak? Cuma yang disebut rabi-rabi itu masih ada. Nah, kalau kita melihat orang rabi itu kalau mereka berjalan di rombongan, kepala mereka nggak mau tunduk atas. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Tadi itu siapa? Betul enggak? Kalau saya ke sana itu mau cari jubahnya juga susah, mau cari topinya susah, nggak bisa itu, nggak ketemu. Nggak ada di tempat-tempat yang pariwisata menjual jubah rabi atau topi nabi, wah nggak bisa, nggak mungkin. Tapi kalau saya ke tempat sana, saya dalam hati saya pikir saya bersyukur kepada Tuhan. Karena orang di sana sebagai rabi, mereka itu tidak percaya Yesus. Dan mereka harus menantikan Allah akan mengutus Mesias, masih menantikan Allah mengutus Mesias. Kita sudah menerima Mesias, mereka masih menantikan bagaimana? Bayangkan, apalagi di Keywords, tempat ratapan tembok itu, wah itu luar biasa orang Yahudi. Selama sentuh mereka itu berdoa. Ya di sebelah itu ada 6 pilar, ya, yang besar itu neon. Dan mereka itu hanya mengatakan jangan terulang lagi peristiwa Perang Dunia Kedua. Sudah bangsa mereka dibunuh oleh Nazi itu 6 juta. Mereka tidak mau terulang, makanya mereka tiap malam berdoa, mohon Tuhan mengutus Mesias supaya datang menyelamatkan. Kalau orang luar, orang Yahudi yang di luar, mereka titipkan surat-surat itu, diselip-selip dalam celah-celah tembok itu. Ya doanya nggak tahu doa apa. Cuma mereka hanya menantikan supaya Allah mengutus Mesias. Dalam hati saya, waduh saya bersyukur Tuhan. Saya bukan orang Yahudi. Ya, kita bukan orang Yahudi, tapi kita udah memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Luar biasa kita, aduh kasihan kepada mereka. Malah kasihan kepada mereka. Kalau mereka itu anggap mereka itu umat pilihan Tuhan. Ya, sehingga sampai kita mendengar ya Bapak, Corona ini sudah meluas ke dunia ini, sudah diatur oleh WHO. Sehingga mereka itu menyalahkan China.
yang membuat itu apa sumbernya katanya, padahal bukan ya. Akhirnya Amerika sendiri yang mengaku sumbernya itu sebenarnya dari Amerika. Dan sampai mereka itu anti China ini bagaimana? Kalau mereka melihat kalau orang China pakai masker, langsung dipukuli, ada yang didorong. Wah pas itu kereta api di bawah tanah itu masih belum bergerak, untung masih berdiam, dicorong sana supaya dia jatuh. Jadi di sana mulai nanti. Nah, sehingga ada orang bertanya pada saya itu bagaimana ya sekarang kita sebagai orang yang bukan minoritas ya. Kita sebagai orang China itu dimanapun ada kan, di seluruh dunia ada, mau bagaimana nasibnya? Saya bilang nggak usah heran terus terang ya. Kenapa? Yesus orang Yahudi, orang siapa? Orang China? Bukan, Yesus orang Yahudi. Coba, Yesus orang Yahudi pun disalibkan oleh bangsanya sendiri. Lebih parah daripada orang China, hanya dipukuli. Betul nggak? Ya, kalau di Paris katanya ditusuk ya sama pisau sampai ada 2 sepasang suami istri yang meninggal. Karena pakai ini, karena pakai masker itu. Jadi orang pakai masker nggak boleh. Nah ini adalah dunia sekarang. Oleh karena itu, kalau kita bisa melihat orang Paris itu memang sangat arogan. Lalu disebut orang Paris itu apa namanya? Namanya Simon ya. Karena saya nggak baca ayat ini. Ya, sehingga Yesus mengatakan Simon, coba engkau mengundang saya, engkau nggak beri membasuh kaki saya. Nah, engkau juga tidak menciumi saya. Lalu engkau tidak meminyaki saya. Coba lihat perempuan ini. Nah, ini satu kali perbandingan. Namanya Simon. Karena saya kasih namanya Simon. Artinya apa itu Simon itu? Simon itu artinya mendengar, ya, hear. Ya, bagus. Nama Simonnya bagus sekali. Tapi akhirnya Tuhan menggantikan nama Simon jadi apa? Kefas atau Petrus. Ya, Petrus itu artinya batu. Ya, karena pada waktu Simon dia mengaku Yesus adalah Kristus dan anak Allah yang hidup, langsung Yesus bilang, aku akan memberi kunci kerajaan. Ya, aku mendirikan, yang pertama mendirikan jemaatku di atas batu, bukan Petrus, bukan Petra, beda. Di atas batu karang, berarti bukan Petrus. Ya, sehingga ini disalahgunakan oleh ya, Roma Katolik menganggap Petrus itu adalah paus yang pertama. Sebenarnya itu tidak benar. Ya, mendirikan jemaatku di atas Petra. Petra itu adalah batu karang besar, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, karena itu jangan salah ya tafsir ya, banyak orang salah tafsir Alkitab itu ya, kurang tepat. Sehingga namanya diganti. Nah, memang Simon namanya itu bagus mendengar. Saya juga anak saya itu Simon, sekarang dia mendengar bagus itu. Jangan sampai kasih nama Simon tapi nggak mendengar ya. Udah. Ada nama, tapi sayang dia sudah mengundang Yesus. Ya, mengundang Yesus itu hanya sebagai tamu. Nah, ini. Ya, tamu ada 2 macam. Tamu yang memberi kedudukan dan juga tamu yang biasa. Yang biasa. Tamu yang kita kalau bisa presiden, menteri, ya, itu tamu punya kedudukan. Dan tentu pada waktu mengundang tamu yang mulia, yang punya kedudukan, pasti kita harus memberi sesuatu yang bagus kan, yang baik. Nah, harus sesuai dengan adat itu. Kalau misalnya menerima tamu, kalau zaman waktu itu mereka itu harus basuh kaki dari tamu itu, lalu ya mencikat, lalu merangkul dia, mencium gitu ya. Itu kan ada orang Yahudi ya. Nah, lalu juga meminyaki ya, supaya suasana itu begitu sang segar ya, kamu diterima dengan hormat. Nah, tetapi di sini kita melihat ya Simon ini menerima Yesus hanya sebagai tamu. Walaupun dia sediakan meja untuk makanan, tetapi dia tidak mendapat apapun ya dari Tuhan. Keras. Nah, saat itu kalau kita melihat dia itu seakan-akan menghina perempuan yang berdosa, merasa dia itu adalah orang yang benar,
perempuan ini orang yang tidak benar. Maka itu dalam hatinya dia berkata, kalau Yesus itu sebagai seorang nabi, dia harus tahu siapa perempuan itu. Maka dia anggap dirinya itu ada orang benar, ini bukan orang benar. Nah inilah sehingga kita bisa melihat, walaupun dia mengundang Yesus, tetapi dia tidak memperoleh apapun dari Tuhan. Apakah Simon nggak pernah berbuat dosa? Walaupun kita nggak lihat dia nggak pernah berbuat dosa, kan? Tapi pada saat hatinya menghina perempuan ini, dia sudah berdosa. Benar, dia sudah berdosa. Nah, oleh karena itu jelas. Ya inilah gambaran di mana orang yang anggap dirinya benar, tapi walaupun mengundang Yesus, ya belum tentu dia memperoleh sesuatu dari Tuhan Yesus. Nah, setelah kita melihat orang yang kedua ini, perempuan yang disebut yang berdosa. Nah, saya mau bertanya, ini ada namanya enggak? Ada nama, siapa nggak tahu. Cuma dia disebut ada perempuan yang berdosa dan juga yang terkenal berbuat dosa. Wah ini hebat kan? Nah, sehingga bukan hanya Simon orang Farisi yang tahu dia itu orang yang terkenal berbuat dosa. Nah, mungkin daerah itu atau kota itu sudah tahu di perempuan ini, wah udah terkenal dia itu melakukan perbuatan dosa. Betul enggak? Nah saya mau bertanya, kalau perempuan melakukan dosa itu apa yang dilakukan? Kayak laki-laki saya tahu, tapi perempuan saya nggak tahu. Coba kita pikir-pikir ya. Biasanya kalau perempuan ya berbuat dosa atau berbuat salah itu mencuri ya. Saya dengar banyak di berita baik di TV atau di koran itu mengatakan, oh ini perempuan itu curi di mana ditangkap ya sama satpam di mana itu mencuri lah ya. Yang memang biasanya dilakukan. Lalu suka menipu itu ya. Nah, itu lah. Lalu wah yang dilakukan itu lebih berat lagi, ada perempuan yang suka mencuri anak. Nah, itu juga kita juga sering mendengar berita itu. Di China ya, ada sekelompok perempuan itu dihukum tembak mati. Ya. Kenapa? Karena mereka mencuri itu 300 anak. Untuk apa mereka itu jual anak itu? Kedua, anak itu harus dibunuh dan organnya diambil. Wah ini memang satu dosa yang sangat besar sekali. Ya, perempuan mencuri anak, akhirnya anak dibunuh, organnya diambil dijual. Wah ini. Nah setelah saya dapat videonya itu ya ditembak. Itu satu tong. Ya tembaknya bukan jarak jauh, langsung di sini. Kalau nggak di otaknya, lu di jantungnya. Gitu. Saya lihat, perhatikan dengan baik video itu, saya kagetnya apa? Yang kelompok-kelompok perempuan yang berbuat menculik ini ya, semuanya cantik-cantik loh. Nggak ada yang jelek. Aduh, jadi sebagai seorang pria itu kasihan, itu cantik-cantik udah ditembakin, kasihan. Itu kasihan. Ya, tetapi hati saya, waduh, mereka itu cantik, tapi hatinya tidak cantik. Ya benar toh? Hatinya tidak cantik, wajahnya cantik, hatinya tidak cantik. Itulah. Nah, sehingga mengapa mereka harus pakai perempuan cantik? Ya anak-anak yang mau diculik harus pakai yang cantik-cantik. Kalau nggak cantik, apakah mereka mau ikut nggak? Nggak mau loh. Anak saya kalau ketemu guru yang cantik, wah senyum-senyum. Cucu saya, incu saya, bukan anak saya. Anak saya kan sudah kawin. Incu saya itu yang laki itu kalau ketemu yang guru yang cantik-cantik, ya senyum, ya senyum, senang itu kami. Tapi kalau ketemu yang jelek, langsung dia no, pergi. Oh gitu kan? Nah akhirnya begitulah. Perempuan-perempuan cantik ini coba dipakai untuk menculik anak-anak. Wah, dosanya itu besar sekali. Ditembak. Nah ini. Nah, tapi sekarang kita melihat perempuan ini, dia itu terkenal berbuat dosa. Walaupun kita tidak sebut dosa apa yang dilakukan, tapi terkenal dosanya itu. Sehingga pada waktu dia mendengar bahwa Yesus mendahului orang Farisi,
Saya percaya ya pada suatu kali itu dia pernah mendengar Yesus menyembuhkan seorang yang timpang, ya, digotong oleh 4 orang, langsung itu plafonnya dijebolin karena terlalu banyak orang mendesak, nggak bisa masuk ke rumah itu, langsung plafonnya dijebolin, lalu yang si timpang itu terus diturunkan sampai ke depan Tuhan Yesus. Nah, kepada orang yang timpang ini Yesus pertama mengatakan, dosamu sudah diampuni. Mengapa? Karena mereka, Yesus sudah melihat iman mereka sehingga mau bawa orang timpang ini datang ke Yesus. Dan juga iman dari orang yang timpang ini juga Tuhan tahu, karena dia membutuhkan kesembuhan. Sehingga setelah Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, langsung Yesus suruh dia bangkit dan berjalan. Saya yakin ya, perempuan yang terkenal berbuat dosa tadi pernah menyaksikan hal ini. Oleh karena itu dia pasti mencari kesempatan di mana Yesus ada, walaupun diundang oleh orang Farisi. Ya, Yesus yang diundang, bukan orang yang perempuan yang berdosa diundang. Dia tidak mikir panjang, langsung dia terobos masuk ke rumahnya Simon, orang Farisi itu. Ya, kita bisa melihat dengan apa? Dengan air mata. Ya, bukan dengan air biasa. Ya, air mata. Saya nggak tahu air matanya itu bagaimana banyaknya ya. Bukan hanya sedikit air mata, biasanya kalau keluar sedikit. Wah, mungkin dia dalam hatinya sudah begitu hancur ya. Itu mohon Tuhan kalau bisa mengampuni dosa dia, itu terlalu banyak. Karena dosanya sudah terkenal sekali. Sehingga muntahkan isi hatinya itu sampai air mata itu bisa membasahi kaki Yesus. Karena itu meminyaki, bahkan menciumi kaki Yesus. Bahkan dengan rambutnya, bukan pakai lap, bukan pakai tisu, yang menyeka kaki Yesus. Nah, disinilah perbedaan perempuan ini dengan orang Farisi yang bernama Simon. Orang Farisi Simon itu hanya menerima Yesus kayak kamu, tidak menerima Yesus di dalam hati. Dan perempuan ini sudah dia hancurkan hatinya, datang ke Yesus. Walaupun dia tidak mengatakan satu kata apapun, ya, Tuhan tahu hati, isi hati orang. Orang lagi kritik-kritik dalam hati, Yesus pun tahu. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga bagaimana? Yesus katakan kepada Simon, aku datang kau sambut, sediakan meja makanan. Tapi kau tidak menerima aku dalam hati. Cuma hanya di sisi meja makanan. Tetapi kita bisa melihat Tuhan itu bisa mengubah meja makanan menjadi meja pengampunan. Wah, hebat. Ya. Dosanya diampuni. Apakah manusia bisa ngampuni dosa? Tidak bisa ya. Kita kadang-kadang masih dalam hati itu masih pikir. Ya. Kemarin saya itu berdoa untuk kakaknya Ibu Lili. Pas lalu ada adik iparnya datang. Nah, lalu dia menceritakan, lalu ada satu adik dari Ibu Lili itu lagi ya dikasih pinjam tinggal di rumah saya ya. Itu nggak saya bayar. Wah, bisa menceritakan bagaimana adiknya gini terus. Hati saya itu bagaimana ya? Ya, saya juga tahu ya. Ya, segala proses-proses di mana adik ini memang tadinya itu jalannya bukan main. Ya, sampai itu ada mobil New Eye. Pabriknya itu gede, rumahnya gede. Sehingga hanya bangkrut. Sampai kaki menginjak rumah sendiri itu nggak ada. Kita memang toleransi ya, hanya Ibu Lili dia kasih sama adiknya, kasih pinjam ya, bukan sewa. Itu hampir 14 tahun.
habis. Tapi di sini dia masih keluhan ngomong adiknya gini. Aduh, dalam hati saya. Ya kalau orang lain pun kita tolong, ya. Dalam segala kesusahan, kenapa hati kita sendiri yang bisa itu. Ya. Tuhan itu bisa mengampuni kita. Tetapi mengapa kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Maka kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, jangan lupa kita harus mengampuni ya orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang pernah menghakimi kita, orang yang pernah melakukan hal-hal yang kurang ajar. Apa Pak? Nah, dulu waktu pulang ke surga, saya itu membantu seorang anggota saya itu. Dua anaknya dari TK sampai lulus SMA, saya bayarin. Kalau waktu Ibu Lili nggak ada waktu itu, saya nggak pernah nengok. Jangan bilang orangnya bayangan pun nggak ada. Ya bagaimana? Hah? Ya kita harus ngampuni. Ya Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yang ucap syukur cuma satu, tapi bukan orang Yahudi, orang Samaria. Kalau Yesus bilang, di manakah yang 9 pengajar? Maka itu kalau kita berbuat baik ya, kadang-kadang kita mohon, wah kalau bisa orang itu masih bisa ingat, bisa ucap terima kasih atau membalas budi. Jangan. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta cuma satu yang ingat kebaikan Yesus. Sampai yang masih bersyukur bahwa Yesus lalu Yesus bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Bukan hanya badannya yang kusta ini disembuhkan, tetapi imannya sudah membawa dia masuk dalam surga. Hebat. Nah, kalau kita dalam langkah kita memasuki hari Paskah ya, coba kita renungkan. Kalau Tuhan Yesus bukan di atas salib mengucapkan, ya Bapa ampunilah mereka, sudah ada jalan kita bisa dibawa masuk ke surga. Perkataan yang pertama itu Yesus mengatakan, ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Apakah mereka nggak tahu? Ya orang-orang ini nggak pernah tahu mengakukan dosa. Hah? Apakah nggak tahu? Tahu, tapi Tuhan anggap tidak mau tahu gitu. Hapus semuanya. Nah ini pengampunan Tuhan itu totalitas. Nah, bukan hanya setengah-setengah. Bukan harus kita suap baru kita ampuni. Diampuni kita. Totalitas asal kita betul-betul buka hati menerima. Ya sayang kalau kita bisa melihat perbedaan antara Petrus dan Yudas. Kalau kita menyimak dengan baik-baik, siapa ya kita itu? Kita nggak lebih hoki dari Petrus dan Yudas. Bisa hidup bersama Yesus, tidur bersama Yesus, makan bersama Yesus, lalu bisa mendengar khotbah langsung dari Yesus, lalu bisa menyaksikan tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Coba, siapakah lebih hoki? Nah, ada. Rasul Paulus pun tidak merasa hoki. Dia bilang, aku dilahirkan secara prematur dibandingkan kalian itu hidup bersama Yesus. Petrus yang bisa mengaku Yesus sebagai Kristus dan anak Allah waktu itu. Sampai Yesus mengatakan sebelum berkokok, Bapak menyangkal aku 3 kali. Dia bisa, orang lain bisa jatuh, aku tidak akan. Sekalipun aku masuk penjara karena engkau, bahkan mati pun aku rela akan. Itu ngomong gitu. Coba bayangkan, akhirnya Petrus sampai sumpah 3 kali mengatakan, aku tidak mengenal. Sebelum Yesus disalibkan, perkataan Petrus itu yang menyangkal itu sudah menyalibkan Yesus. Bagaimana perasaan Yesus? Kita Yesus dikirim, langsung Petrus dengan alam berkokok. Ya untungnya, kenapa? Petrus nggak bisa mengingat firman di dalam hatinya. Hanya dia guilty feeling sekali. Yesus tidak menyalahkan, hanya menengok waktu dikirim ke Maria, hanya berpaling menengok Petrus dengan mata yang penuh kasih. Langsung dia jatuh, nangis. Waktu dia bangkit,
bukan seperti Yudas, gantung diri, tidak. Membuktikan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Sampai waktu khotbah satu kali itu, 3.000 orang percaya Yesus. Tapi sayang kalau kita baca itu Yudas itu. Fenomena zaman sekarang banyak orang hamba Tuhan itu seperti Yudas, menempuh jalan Yudas. Pikirannya duit. Ya memang uang itu datang. Ya, tetapi kalau orang karena uang, apakah sekarang itu bisa menyelamatkan kita masuk surga? Tidak bisa. Kasihannya Yudas, kalau saya kata, ya, dia menyesal. Cuma salah alamat. Dia tidak datang kepada Yesus. Coba, kalau dia datang kepada Yesus, saya mau bertanya, apakah Yesus ampuni dia? Tidak. Pasti dia ampuni. Karena perkataan kayu salib ampunilah dia sudah tercakup perbuatan Yudas yang mengkhianati dia itu. Dia salah alamat, dia datang kepada kepala imam di sana. Dia kembalikan uang itu 30 keping perak. Dilemparkan kembali, mengatakan apa yang kau lakukan, kau sendiri yang bertanggung jawab. Itulah. Bayangin ya, oleh karena itu kita harus menghargai ya pengampunan yang kau berikan untuk kita. Pengampunan sehingga kita bisa masuk dalam hidup yang kekal. Ya, mungkin manusia bisa mengampuni kita, tapi belum tentu Tuhan bisa mengampuni kita. Mungkin manusia tidak bisa mengampuni kita, nggak usah takut, nggak apa-apa. Asal kita mau datang kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Ya, semoga Tuhan memberkati saudara sekalian dalam kita menginjak masuk dalam prapaskah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Bukalah hati kita sekali lagi. Jika masih ada dosa-dosa itu, kita mau Tuhan mengampuni. Apalagi tiap kali kalau kita menghadapi meja perjamuan kudus, itu meja pengampunan. Kasiannya waktu di meja terakhir perjamuan terakhir Yesus sudah kasih roti kepada Yudas, tapi dia tidak sadar. Roti ini adalah tubuh Yesus yang diserahkan untuk dia. Cawan ini adalah darah Yesus. Dia tidak sadar ini. Semoga Tuhan pimpin kita dan supaya kita benar-benar mendapat pengampunan yang total dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Silakan kedatangan untuk memimpin. Terima kasih. Bapak terima